Halo sobat anime, gas lagi Martial God Asura yang udah lama tertahan cukup lama. Waduh. Dan yuk gaskan lagi yuk Martial God Asuranya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Chu Feng dan juga Tetua Shi datang ke Sekte Ascension untuk memasuki menara peninggalan leluhur sekte. Di sini Chu Feng, ia pun sungguh sangat emosi dan merasa dimainkan oleh orang-orang Sekte Ascension itu. Dan puncak kemarahan Chu Feng yang awalnya masih dapat diredam, kini mulai marah ketika giliran akan memasuki menara itu lagi-lagi harus dihalangi, dan kali ini yang menghalangi mereka adalah murid-murid dari sekte itu. Mendapatkan larangan itu dan merasa dipermainkan benar-benar membuat Chu Feng sangat murka. Dan itu juga membuat Chu Feng yang berujar, menara ini dibangun oleh leluhur dari Canut Selatan. Jadi sudah sewajarnya menara ini adalah milik kami. Namun ya, apa yang dikatakan oleh Chu Feng dibantah oleh si kampret ini dengan berujar, "Hei, mana bisa begitu? Di dunia ini banyak sekali benda berharga dan tidak peduli siapa yang membuatnya. Selama telah menjadi milik orang lain, maka benda itu adalah milik orang itu," ujar si kampret ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si botak ini. Walaupun ia juga mengakui kalau menara itu dibuat oleh leluhur dari Canut Selatan. Tapi ya tetap saja mereka tidak mengizinkan sekte Canut untuk dapat memilikinya. Ya, mendengar hal itu, di sini Tetua Shi, ia pun juga kesal. Menara ini adalah milik sekteku dan kalian sudah tahu itu dengan benar kan? Dan jangan seenaknya membuat keputusan seperti itu. Aku datang ke sini atas izin dari Tetua Zhou. Jadi ya, biarkanlah kami memasukinya, pinta Tetua Shi. Tapi ya, apa yang dikatakan oleh Tetua Shi tidak membuat para kampret-kampret ini minggir. Malah mereka pun menuduh kalau Tetua Shi telah berdusta. "Hei, aku tidak percaya kata-katamu. Dan Tetua Zhou tidak mungkin mengizinkan siapapun untuk masuk. Dan jika kalau kau memang diizinkan, seharusnya kau juga mengajaknya ke tempat ini. Kalau dia benar-benar mengizinkan kalian untuk masuk," ujar si kampret itu. Ya, mendengar hal itu, di sini Tetua Shi ia pun kesal. Tapi ya, daripada harus ribut, ia pun memutuskan untuk pergi mencari Tetua Zhou. Sedangkan untuk Egi yang memang kesabarannya setipis tisu, ia sungguh sangat kesal. Chu Feng, apa-apaan sikap dari para kampret-kampret ini? Seharusnya Tetua Zhou juga menjelaskan kepada mereka dong. Dan ia malah pergi meninggalkan kita begitu saja. Menurutku, mereka ini sengaja melakukan ini kepada kita. Sekte Ascension ini, mereka semua benar-benar kampret. Lantas bagaimana mereka akan mengakuimu kalau kau tidak diizinkan untuk mengambil token yang ada di dalam sana? Ujar dari Egi yang muak dengan para sikap kampret-kampret itu. Dan apa yang dikatakan oleh Egi dibenarkan oleh Chu Feng. Maka dari itu, di sini Chu Feng ia pun mengeluarkan sesuatu dari teknik rahasianya, yaitu sebuah bangunan formasi spirit. Di mana Chu Feng ia juga berujar, kalian para sampah-sampah Ascension, jika kalian berani, masuklah ke dalam. Ya, Chu Feng ia pun ingin menghajar para sampah-sampah ini. Ya, menyadari niat dari Chu Feng yang ingin mengajak tarung baku hantam. Ya, di sini orang-orang Ascension mereka pun sepakat untuk ikut di dalam permainan Chu Feng. Dan di sini Chu Feng ia pun juga benar-benar sangat-sangat kesal dengan sikap dari para sampah-sampah ini. Namun ya, sebelum mereka bertarung, di sini orang-orang Ascension mereka berujar, "Hei, aku tidak ingin menghajar seseorang yang tidak aku ketahui namanya. Sebutkan namamu." Tiba-tiba saja Chu Feng ia telah ada di hadapan dari para kampret itu dengan berujar, Kau ingin tahu namaku kah? Sebelum itu akan kukirimkan dulu kalian ke tempat para leluhur kalian, ujar dari Chu Feng setelah ia menghajar salah seorang murid dari Ascension itu dengan tinjunya yang sangat keras. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Chu Feng membuat mereka semua terkejut. Karena di sini Chu Feng ia berhasil menghajar salah seorang murid dari Ascension ini dengan sangat-sangat mudah. Dan apa yang dilakukan oleh Chu Feng membuat Chu Feng kini harus berhadapan dengan para murid-murid lainnya. Tapi bagi Chu Feng hal ini bukanlah hal yang sulit. Karena di sini Chu Feng ia dapat satu persatu dihantam dengan sangat keras. Sial, berani-beraninya kau menyerang kami. Tidak akan kubiarkan kau keluar dari tempat ini hidup-hidup.
Pukulan yang cukup keras malah dikonter dengan Chu Feng dengan menggunakan tinjunya. Bisa keluar hidup-hidup, itu bukanlah kalian yang menentukannya. Tapi hidup mati kalian, akulah yang menentukannya. Percaya ataupun tidak, aku bisa membunuh kalian semua saat ini juga tanpa satu orang pun yang tersisa di tempat ini. Ujar dari Chu Feng dengan aura membunuhnya yang benar-benar sangat-sangat kuat, dan itu membuat orang-orang dari Sekte Ascension ini mereka semua gercep setelah merasakan aura dari Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng meminta mereka semua untuk segera berlutut, ya mereka semua pun pada akhirnya berlutut. Bahkan setelah Chu Feng menghina mereka hanya sebagai sampah, di sini mereka tidak dapat membalasnya. Namun di sini salah seorang murid dari Ascension mereka juga berujar, "Hei, siapa kau sebenarnya? Kami tidak punya masalah dengan sekte Canut Selatan, dan kenapa kau memperlakukan kami seperti ini?" Kau tanya siapa aku? Biar aku beritahu, aku adalah Chu Feng, dan saat ini nyawa kalian ada di tanganku. Dan kenapa kita tidak membuat kesepakatan saja? Ya, mendengar Chu Feng menawarkan sebuah kesepakatan membuat para sampah-sampah ini mereka bertanya, kesepakatan apa? Ya, ku yakin kalian tidak ingin orang-orang di luar sana tahu kalau kalian telah diberi pelajaran oleh murid Canut Selatan dan berlutut di bawah kakinya, ya kan? Iya, itu benar. Jika rumor itu terdengar keluar, maka reputasi kami bisa hancur. Ujar dua orang gadis kembar yang lumayan duhai. Waduh. Baiklah, jika kalian dapat membiarkan aku masuk ke dalam pagoda itu, dan aku akan merahasiakan ini semua. Dan jika tidak, kalian tidak cuma berlutut, kalian semua pasti akan baiklah, iya. Mendengar hal itu, di sini mereka semua pun berjanji untuk membiarkan Chu Feng masuk ke dalam menara. Dan karena mereka semua telah sepakat, maka dari itu di sini Chu Feng ia pun memberikan sebuah pil penyembuh untuk mereka semua. Ambillah benda itu dan sembuhkanlah luka-luka kalian. Jika ada orang lain dari Sekte Ascension yang bertanya, ya kalian tidak akan dapat menjawabnya. Dan setelahnya, ketika Chu Feng ingin masuk ke dalam menara itu, lah ketua Kamar Ascension ia pun datang. Dia baru datang bersama Tetua Shi. Dan jelas itu membuat Chu Feng sangat kesal dan menduga sepertinya kampret tua itu juga sengaja melakukan ini semua untuk dapat mempersulit dirinya. Tapi di sini Chu Feng ia juga berujar kepada Tetua Shi kalau dirinya telah membereskan masalah dengan para murid-murid dari Sekte Ascension itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh para murid-murid itu sembari meminta maaf atas tindakan dan juga sikap mereka yang sebelumnya. Ya, karena para penghalang telah pergi, kini Tetua Shi ia pun meminta kepada Chu Feng untuk segera masuk ke dalam menara itu. Namun ya, begitu Chu Feng akan masuk ke dalam menara, lagi-lagi ada seseorang yang mengganggu dengan berujar, "Tunggu!" Dan kali ini yang mengganggu mereka adalah seorang MILF duhai dari Sekte Ascension. Dan melihat MILF itu datang, di sini Tetua Shi ia berujar, "Salam Nyonya Master Sekte." Nyonya Master Sekte? Tanya dari Chu Feng. Sedangkan untuk MILF itu ia berujar, Tetua Shi, aku menerima dengan persetujuan antara leluhur kita. Namun ya, setelah bertahun-tahun hutan Canut Selatan mereka semua telah gagal dalam mengambil token yang ada di dalam menara itu. Dan aku pikir itu hanya buang-buang waktu saja. Dan kurasa ya kalian lebih baik tidak kesini lagi. Aku tahu sikap kalian ini memang tidak kenal menyerah, tapi aku pikir itu hanya akan merugikan kalian saja karena kalian selalu gagal. Ujar MILF itu yang membuat Chu Feng tidak terima. "Hei Nyonya, bagaimana kau tahu kalau aku ini akan gagal?" Tanya dari Chu Feng. Namun ya, melihat kepercayaan diri Chu Feng yang memang cukup bagus membuat tante ini ia berujar, "Hei nak, kau sungguh berani berbicara seperti itu kepada diriku. Dan kau sepertinya adalah murid yang akan masuk ke dalam menara itu ya. Dan sepertinya kau memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Dan sepertinya Master Shi telah memilihmu dan percaya kepada dirimu. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai membuat sebuah kesepakatan?" Ujar tante itu. Di sini tante itu ya juga berujar kalau ia akan mengizinkan Chu Feng untuk masuk untuk yang terakhir kalinya. Dan jika Chu Feng dapat mengambil token itu, maka ya baguslah, tidak ada masalah. Namun jika gagal, mulai saat ini pagoda ini
akan menjadi milik Sekte Ascension dan berganti nama menjadi Pagoda Ascension. Bagaimana? Tanya tante itu. Ya, mendengar tantangan itu, di sini Chu Feng ia pun santuy aja. Baiklah, jangan khawatir, aku akan mendapatkannya, ujar dari Chu Feng. Ya, karena mereka berdua telah sepakat. Kini ketika Chu Feng akan masuk ke dalam menara, tiba-tiba saja ada seseorang yang lainnya yang datang ke arah mereka. Dan kali ini, orang itu yang datang tepat di hadapan Chu Feng. Dan ternyata yang kali ini datang adalah seorang gadis yang bernama Biro Chen yang ada di ranah Martial King tingkat 3. Ya, melihat gadis itu, di sini tetua Shi ia pun tahu kalau gadis yang ada di hadapan Chu Feng adalah anak dari MILF yang ada di sebelahnya ini. Dan ketika MILF itu bertanya kepada putrinya, Rao, kenapa kau ada di tempat ini? Ya, gadis bohai itu ia pun berujar, ibu, aku saja tidak dapat memasuki puncak pagoda itu. Jadi buat apa kau mengizinkan bocah kurus itu melakukannya? Bahkan di sini, gadis bohai itu ia juga berujar, jika kau ingin memasuki pagoda ini, cobalah kalahkan aku dulu. Jika kau kalah dari diriku, ya kau sungguh tidak layak untuk dapat masuk ke dalam sana, ujar gadis ini. Ya, mendengar apa dikatakan oleh putrinya, di sini tante ini ia pun membenarkannya pula. Hei, apa yang dikatakan olehnya itu benar juga. Lantas bagaimana adik kecil? Kau mau bertanding dengan putriku kah? Jika kau bisa mengalahkannya, ya akan kubiarkan kau memasuki pagoda itu. Namun ya, jika gagal, maka kesepakatan kita tetap sama seperti yang sebelumnya. Baiklah, sambut dari Chu Feng. Maka dari itu, di sini Chu Feng ia pun bertanya, "Hei, kau ingin bertanding seperti apa? Tanya dari Chu Feng. Sedangkan untuk gadis bohai ini, ia pun kini mengeluarkan semacam cambuk kecil dan mulai melingkari di sekitarnya, dan ia juga berujar, jika kau bisa bertahan dalam lingkaran luar selama 1 menit, kau akan aku izinkan, kau akan aku anggap lolos. Dan jika kau bisa memaksaku keluar dari dalam lingkaran kecil, aku akan mengatakan kalau kau telah menang. Dan pagoda ini akan menjadi milik sekte kalian. Dan aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi, ujar gadis itu. Mendengar hal itu, di sini Feng ia pun bertanya, "Hei, apakah yang dikatakan putrimu itu benar?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh tante ini. Dan ia juga berujar, adik kecil, meskipun kau berani, tapi ya aku sarankan kau menyerah saja. Dengan tingkat kultivasimu yang ada saat ini, melawan putriku itu hanya akan membuat dirimu dipermalukan. Namun ya, untuk Chu Feng ia pun tidak peduli. Bahkan kini ia pun mengambil kuda-kuda untuk dapat melompat ke arah gadis bohai itu yang saat ini telah melindungi tubuhnya dengan menggunakan gumpalan air yang sangat kuat. Karena ketika Chu Feng ingin mencoba menerobos masuk, itu sangat sulit. Walaupun di sini Chu Feng berhasil masuk dan ingin menghajarnya, di sini Chu Feng harus terhempas. Dan melihat Chu Feng yang terhempas sempat membuat para tetua ini memuji keberanian Chu Feng, walaupun itu belum cukup untuk dapat memenangi taruhan itu. Sedangkan untuk gadis Rao yang melihat dan juga berhasil menghempaskan Chu Feng, ia pun berujar, "Oi, apakah kau ingin lanjut?" "Ya, tentu saja. Aku tadinya hanya pemanasan dan sekarang aku akan mulai serius," ujar dari Chu Feng. "Halah, Ci." Dengan kepercayaan diri dari Chu Feng, di sini gadis Rao ia sedikit kesal. Namun ya, untuk Chu Feng sendiri, kini Chu Feng ia pun mengaktifkan Thunder Armor miliknya. Ya, melihat Chu Feng yang menggunakan Thunder Armor sempat menotis mereka semua yang melihatnya, termasuk gadis Rao. Itu kultivasinya tiba-tiba saja naik beberapa tingkat, ujar gadis Rao itu di dalam hati. Dan kini gadis Rao ia pun melepaskan serangan ke arah Chu Feng. Dan untuk Chu Feng sendiri ia pun mengeluarkan senjata miliknya. Dan untuk menebaskannya ke arah serangan dari gadis Rao itu, melihat Chu Feng dapat bertahan membuat mereka semua terkejut dengan kemampuan milik Chu Feng, termasuk MILF ini. Bahkan di sini MILF itu ia berujar, "Aku memberikan kau kesempatan untuk memasuki menara ini." Kan di sini ia juga memuji tetua Shi. Selamat Master Shi. Hutan Jaut Selatanmu memiliki murid berbakat yang sangat hebat. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh MILF itu, di sini Chu Feng ia tidak senang dengan berujar, "Nyonya, kata-katamu itu tidak benar." "Hei, apa maksudmu Chu Feng? Apa kata-kataku ada yang salah?" "Ya, kau mengatakan kalau kau akan membiarkan aku masuk. Tidak, itu tidak benar. Aku memenangkan pertaruhan ini.
Namun untuk gadis Row, ia pun kesal dengan Chu Feng. Chu Feng, kau pikir kau hebat? Kau hanya berdiri di dalam lingkaran luar. Jadi kau ingin aku bertindak lebih jauh ya? Baiklah, aku akan membuat kau keluar dari dalam lingkaran kecilmu itu. Diam, dasar sombong, sambut gadis Row itu. Ya, melihat kedua bocah ini sama-sama keras, di sini MILF ini ia pun mengizinkan keduanya untuk kembali bermain-main jika mereka ingin melakukannya. Di mana gadis Row ia juga berujar kalau dirinya ini tidaklah akan menahan diri lagi. Baiklah, akan kuhormati pilihanmu itu, sambut dari Chu Feng sembari menyiapkan anak panah miliknya. Ya, melihat anak panah yang dilepaskan oleh Chu Feng ke arah dirinya, di sini gadis Row ia pun menyiapkan sesuatu di tangannya untuk dapat menghalau semua serangan anak panah dari Chu Feng. Dan untuk Chu Feng yang tahu kalau gadis itu memang sungguh sangat kuat, memaksa dirinya harus mengeluarkan sayap tambahan. Baiklah, sudah kuduga kalau kau itu memang kuat. Dan ya, aku juga tahu hanya Martial King tingkat 6 sajalah yang dapat menandingi dirimu. Tapi sayangnya, aku Chu Feng lebih dari itu. Ya, Chu Feng yang pun melepaskan tinju petir miliknya. Ya, serangan tinju petir yang dilepaskan oleh Chu Feng berhasil menghancurkan pertahanan milik gadis Row. Tapi untuk gadis Row, ia pun sungguh sangat kesal. Maka dari itu, ia pun mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu sebuah cambuk. Chu Feng, pantas saja kau berani-beraninya. Ternyata kau memiliki kemampuan rupanya. Maka dari itu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasih kepada dirimu. Mari kita selesaikan ini. Terimalah ini. Ya, di sini gadis Row ia pun melepaskan teknik cambuk gilanya yang dapat berubah menjadi seekor naga untuk dapat melahap Chu Feng. Dan untuk menghadapi teknik naga itu, di sini Chu Feng ia pun menyiapkan Royal Armament miliknya yang menembaskan. Dan itu membuat cambuk naga itu yang dilepaskan oleh gadis Row terbakar. Dan terlihat kalau serangan mereka berdua ini terlihat cukup seimbang. Dan untuk gadis Row yang melihat serangannya ternyata tidak dapat menjatuhkan Chu Feng, membuatnya sungguh sangat kesal. Kenapa dia belum kalah? Kenapa sih? Sedangkan untuk Chu Feng, baiklah, harus aku akui kalau kau ya lumayan juga. Dan lagi-lagi keduanya saling melepaskan serangan yang saling beradu satu sama lain. Dan melihat hal itu tentu saja membuat mereka semua sungguh sangat syok kalau ternyata Chu Feng sekuat itu. Termasuk tetua Shi. Leluhur, Anda benar. Hutan Jauh Selatan pada akhirnya memiliki seorang anak yang menjadi harapan kita. Penantian kita bertahun-tahun ini ternyata telah terbayarkan, ujar tetua Shi. Sedangkan untuk Chu Feng, Royal Armamentmu, Royal Armament milik gadis itu ternyata tidak lebih lemah daripada yang aku miliki. Sedangkan untuk gadis Row, sial, aku tidak percaya kalau ternyata aku tidak bisa mengalahkannya hari ini. Namun di sini Chu Feng yang merasakan tekanan energi yang ada di sekitarnya semakin kuat. Ia pun sadar kalau sepertinya gadis Row ia berniat untuk mengeluarkan teknik tabo miliknya untuk dapat menjatuhkan Chu Feng tentunya. Dan untuk itu, di sini Chu Feng yang pun juga akan menyiapkan jurus miliknya yang baru pula. Baiklah, sepertinya dia benar-benar serius. Kalau begitu, aku juga akan mengeluarkan jurus baruku yang memang belum aku beri nama. Tapi kali ini aku akan memberikan nama untuk teknikku itu sebagai Dragon Slaying Demon. Ya, teknik yang dilepaskan oleh Chu Feng berhasil menumbangkan teknik naga yang dilepaskan oleh gadis Row. Namun menolak untuk kalah. Di sini gadis Row yang tahu kalau Chu Feng itu sungguh sangat kuat. Di sini dia pun kembali melepaskan teknik lainnya lagi, yaitu Tabo Triple Strike yang benar-benar sangat kuat yang sempat membuat Chu Feng terdesak. Gadis Row dia benar-benar kuat, ujar dari tetua Shi. Karena memang di sini gadis Row ia pun kini memanggil monster lainnya lagi dari 3 teknik seni Tabo miliknya yang benar-benar sangat-sangat kuat. Dan untuk emaknya yang melihatnya ia berujar, akhirnya Row dia serius juga. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Chu Feng saat ini? Bagaimana dia akan menghadapinya? Namun sebelum menghajar Chu Feng, sini gadis Row ia pun sempat memberikan sebuah penawaran untuk Chu Feng dengan berujar, Chu Feng, apakah kau ingin mengaku kalah? Kalau kau mau mengaku kalah, aku akan mengizinkan kau tetap memasuki menara itu. Tapi jika tidak, aku tidak bisa menjamin kalau kau akan tetap hidup setelah terkena seranganku ini.
Namun karena di sini Chu Feng menolaknya, membuat gadis Rou ia pun kesal dan harus melepaskan serangannya ke arah Chu Feng. Walaupun serangan itu masih dapat dihindari oleh Chu Feng. Namun ya, untuk menghentikan permainan ini, di sini Chu Feng ia pun mengeluarkan tekniknya juga. Karena memang ketika Chu Feng mengangkat pedangnya ke udara, memberikan tekanan yang sangat luar biasa kuat. Dan sebelum melepaskannya, di sini Chu Feng ia juga berujar, "Baiklah, terakhir kali aku menggunakan ini cukup merepotkan." Namun ya, melihat gadis Rou yang tidak mau menyerah, bahkan melepaskan serangan yang sangat kuat, memaksa Chu Feng harus melepaskan teknik di mana tebasan pertama cukup untuk dapat menghancurkan monster itu. Dan untuk tebasan kedua langsung mengarah ke arah gadis Rou, dan itu benar-benar sangat-sangat berbahaya. Dan itu juga memaksa gadis Rou harus keluar dari dalam lingkaran itu jika memang tidak mau mati. Namun di sini Chu Feng ya pun menarik tebasan kedua miliknya, dan itu memastikan Chu Feng memenangkan dalam permainan ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Martial God Asura, di mana di part selanjutnya mereka berdua akan masuk, Chu Feng doang yang masuk, dan nanti mereka berdua akan pergi menjelajahi suatu tempat, dan akhirnya mereka juga pergi jauh jadi heroin. Waduh, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you, bye.